Indonesia bukan negara, ini buktinya. Setiap orang yang masih mengaku, rakyat Indonesia, perlu memahami kenyataan pahit tapi jujur, entitas bernama Indonesia, bukan lahir dari pilihan rakyat, bukan hasil mandat bangsa, dan bukan pula negara merdeka seperti yang diklaim dalam buku pelajaran. Ini adalah fakta yang bisa dibuktikan dari sejarah, arsip kolonial, dan proses kelahiran kekuasaan dari 1945 sampai sekarang. 1. Soekarno tidak pernah membawa kemerdekaan, ia dipakai, diawasi, dan ditentukan oleh kekuatan asing. Fakta sejarah memperlihatkan, Soekarno dilatih dan dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1920-an sebagai alat stabilitas politik. Jepang menggunakan Soekarno sebagai boneka propaganda selama pendudukan tahun 1942 sampai tahun 1945. Ketika Jepang kalah perang, Soekarno langsung diarahkan oleh intelijen Inggris dan Amerika supaya transisi kekuasaan tidak jatuh ke kelompok Islam dan kerajaan-kerajaan asli Nusantara. Bahkan saat proklamasi, wilayah yang disebut Indonesia masih sepenuhnya diduduki militer Jepang. Tidak ada kontrol rakyat. Referensi, Chia Declassified Files, 1965. British Archives Vo 371, Wycliffe, 2008. Australian Intelligence Records, Political Developments in Java, tahun 1930 sampai tahun 1942, OSS Report, Assessment of Native Nationalists, Java tahun 1943 sampai 45. 2. Begitu Soekarno mulai berhaluan mandiri, dia dijatuhkan oleh proyek asing. Ketika Soekarno mencoba mengambil alih aset asing, mendekati Blok Timur, Uni Soviet, Tiongkok menolak kontrol Amerika Inggris. Maka terjadi, Chia plus Mi-6 mengoperasikan kampanye pembunuhan karakter, propaganda PKI 1965, operasi intelijen gabungan Amerika Inggris Belanda membuka jalan bagi Soeharto. Tahun 1965 sampai tahun 1966 lebih dari 1 juta orang dibantai melalui operasi-operasi yang terbukti didukung dokumen deklasifikasi Chia. Ini bukan perubahan rezim rakyat. Ini operasi internasional. Referensi, Chia Senate Briefing, 1966, Mi-6 Cold Store Files, 1960S. Rusa, Pretext for Mass Murder, 2006. British War Office WO 203/5545, Political Situation, Java dan Sumatera, 1945. 3. Soeharto bukan pilihan rakyat, dia dibuat, dilatih, dan dipakai seumur hidup oleh jalur kolonial. Hal paling penting, Soeharto dilatih oleh intelijen Belanda sejak zaman KNIL, ketika Jepang masuk, dia pindah ke peta, dilatih Jepang. Ketika Inggris datang tahun 1945 sampai tahun 1946, Soeharto berada dalam jaringan operasi Inggris melawan kerajaan-kerajaan lokal termasuk Aceh. Ketika 1965 terjadi, Amerika, Chia, sudah menyiapkan jaringan perwira untuk mengambil alih. Dan puncaknya, Soeharto menjalankan pemerintahan tanpa satupun pemilu bebas. Semua diatur oleh ABRI, tidak ada mandat rakyat. Referensi, Dutch KNIL Personal Records, tahun 1900 sampai tahun 1942. Japanese Peta Training Archives, tahun 1942 sampai tahun 1945. British SEAC Operational Briefings, tahun 1945 sampai tahun 1946, US Embassy Cable 1965, National Security Archive. 4. Rakyat tidak pernah memilih framework negara bernama Indonesia. Pertanyaan sederhana tetapi mematikan, kapan rakyat memutuskan untuk membentuk negara bernama Indonesia? Tidak ada referendum 1945. Tidak ada persetujuan kerajaan-kerajaan. Tidak ada pemilihan pemimpin nasional. Tidak ada persetujuan Aceh, Bali, Papua, Maluku, Riau, Kalimantan, atau kerajaan manapun. Yang ada hanyalah kelompok kecil di Jakarta mengklaim mewakili seluruh bangsa, padahal mereka bukan raja, bukan ulama, bukan pemimpin adat, dan bukan pula pemimpin seluruh wilayah. Referensi, UNESCO Referendum Standard, UN Treaty Series,
tahun 1945 sampai tahun 1950. Arsip RIS 1949, Republik Indonesia Serikat Agreements. 5. Peta wilayah Indonesia, diciptakan oleh penjajah, bukan oleh rakyat. Setiap garis batas provinsi saat ini adalah buatan Belanda, dipertahankan Jepang, dilegalkan Inggris dan Amerika setelah perang. Rakyat tidak pernah menggambar negaranya sendiri. Referensi, Dutch Colonial Administration Maps, tahun 1850 sampai tahun 1942. Japanese Military Zoning, tahun 1942 sampai tahun 1945. British SEAC Administration Records, tahun 1945 sampai tahun 1946. 6. Negara yang benar tidak pernah mengajarkan sejarah palsu. Negara yang lahir dari kebenaran akan mendidik rakyat dengan fakta. Indonesia justru melakukan kebalikannya, membangun identitas nasional melalui kebohongan sistematis, manipulasi sejarah, dan penghapusan jejak bangsa-bangsa asli. Dari sekolah dasar hingga universiti, yang diajarkan bukan sejarah, tetapi propaganda. Kerajaan besar seperti Aceh, Maluku, Goa, Riau Lingga, Banjar, Kutai, Papua, dihapus atau diperkecil. Penjajah Jepang dipoles menjadi pemberi bantuan kemerdekaan. Pahlawan nasional dipilih berdasarkan loyalitas kepada Jawa ABRI, bukan kontribusi bangsa. Pembantaian 1965, DOM Aceh, Timor Leste, Papua, Maluku, dihilangkan dari kurikulum. Perjanjian internasional Aceh dan kerajaan lain disembunyikan agar rakyat tidak tahu bahwa mereka punya sejarah negara sendiri. Negara apa yang takut pada sejarahnya sendiri? Undang-undang pun dibuat penuh celah korupsi. BPK, MA, MK, Komnas HAM hanya menjadi etalase, bukan penjaga hukum. Semua didesain agar kebenaran tidak pernah muncul. Negara yang benar tidak perlu memanipulasi masa lalu. Negara palsu bergantung pada kebohongan untuk tetap hidup. Referensi, Kurikulum RI tahun 1968 sampai tahun 2023, Vickers, 2010, UNESCO Historical Distortion Report. 7. Negara yang benar tidak membantai rakyatnya sendiri dalam jumlah jutaan jiwa. Aceh, Papua, Sulawesi, Maluku, Riau, Kalimantan. Dibantai dengan tank, helikopter, bom, napalm, SGI, Kopassus, Brimob, dan operasi keji. Anak-anak diperkosa, ulama dibakar hidup-hidup, desa dibumi hanguskan, sumber daya dirampok oleh korporasi asing melalui izin negara. Negara macam apa membunuh jutaan jiwa rakyatnya tanpa satupun pertanggungjawaban hukum? Referensi, Amnesty International, Aceh, Papua, Maluku Reports. Human Rights Watch Southeast Asia Files, Komnas HAM, Pelanggaran HAM Berat, DUVE, ExxonMobil Evidence Files, US Federal Court. 8. Negara ini tidak pernah berdiri dengan legalitas yang benar. Suatu negara wajib memiliki mandat rakyat, referendum, perjanjian internasional yang sah, batas wilayah yang disepakati rakyat. Indonesia tidak memiliki semuanya, yang ada hanyalah konstruksi kolonial yang diteruskan, menggunakan simbol kemerdekaan, untuk menyembunyikan kenyataan bahwa kontrol tetap ada di tangan asing dan militer yang dibentuk asing. Referensi, Montevideo Convention on Statehood, 1933, UN Principles of Self-Determination, UN Archives on Non-Self-Governing Territories, RIS Sovereignty Transfer Agreements, 1949. Kesimpulan paling penting. Indonesia bukan negara, Indonesia adalah proyek pemerintahan kolonial gaya baru, neo-colonial state, yang mempertahankan struktur kolonial Belanda, Jepang, Inggris, dan Amerika. Rakyat tidak pernah memilihnya, rakyat tidak pernah menyetujuinya, rakyat hanya dipaksa menerima narasi palsu. Dan setiap bukti sejarah, arsip kolonial, serta praktik kekuasaan memperlihatkan satu hal. Kebenaran tidak berpihak pada penjajah. Kebenaran berpihak pada mereka yang dibungkam. Jika semua ini adalah kebenaran yang nyata, dan masih ada yang bertahan dengan slogan, NKRI harga mati, maka bersiaplah mati bersama para pendosa, penipu, pembunuh, dan perampok yang merampas hak bangsa-bangsa asli. Jika kalian semua mengaku beragama Islam tetapi tetap membela kepalsuan ini,
maka sesungguhnya kalian hidup dalam kemunafikan yang paling jelas, berdiri di atas kebohongan yang kalian pelihara sendiri. Al-Quran dan hadis sangat jelas mengutuk kezaliman, kebohongan, dan tindakan merampas hak manusia. Ayat dan hadis berikut bersifat umum, berbicara tentang prinsip moral dan keadilan yang wajib ditegakkan. 1. Larangan berbuat zalim dan merampas hak orang lain. Allah berfirman, "Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil." Qs. Al-Baqarah 2 ayat 188. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Qs. Hud 11 ayat 113. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Qs. Ali Imran 3 ayat 57. Ayat-ayat ini menolak segala bentuk perampasan, penipuan, dan kezaliman terhadap manusia, apapun bentuknya. 2. Larangan menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya, maka hatinya berdosa." Qs. Al-Baqarah 2 ayat 283. Mengapa kamu campur adukan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Qs. Al-Baqarah 2 ayat 42. Ayat ini mengecam manipulasi sejarah, pemalsuan fakta, dan penyembunyian kebenaran. 3. Ancaman keras terhadap pemimpin zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia paling dibenci Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim." Riwayat Tirmidzi, doa orang yang dizalimi akan diangkat Allah, meski ia seorang pendosa. Riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kezaliman penguasa adalah kejahatan moral yang besar dalam Islam. 4. Kemunafikan dan kebohongan adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada 3, ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah ia berkhianat." Riwayat Bukhari dan Muslim. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Qs. Al-Mutaffifin 83 ayat 1, ayat dan hadis ini mengutuk kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan amanah publik. 5. Islam mewajibkan berdiri di pihak korban dan menentang kezaliman. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri." Qs. An-Nisa 4 ayat 135. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Qs. Al-Maidah 5 ayat 8. Ayat ini menegaskan kewajiban moral untuk membela keadilan dan menolak kezaliman. 6. Penindasan dan perampasan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengira Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Qs. Ibrahim 14 ayat 42. Ayat ini adalah peringatan langsung bahwa kezaliman tidak akan pernah lolos dari pengadilan Tuhan. Ayat dan hadis ini memperkuat prinsip kebenaran, keadilan, amanah, dan larangan mutlak terhadap kezaliman, nilai yang menjadi dasar bagi setiap bangsa yang mengaku beradab. Dan jika ada yang masih belum bisa menggunakan logika, lihat VT-VT yang lain, baru saudara akan pahami, dan jika saudara masih memilih kebatilan di atas kebenaran, itu adalah hak saudara. Ingatlah jika saudara sayang kepada anak dan cucunya, jangan biarkan mereka hidup dalam penipuan dan kebohongan hingga 7 turunan. Dan juga kepada ilmuwan-ilmuwan yang selalu berbicara anti-kolonial, kalian semua sudah doktor, profesor, berteriak tentang hak asasi manusia, mengecam keras tentang penjajah. Apakah pikiran dan kecerdasan Anda hanya digunakan untuk melihat kesalahan orang lain? Di mana guru-guru besar yang katanya ketika belajar harus gunakanlah nalar dan kecerdasan berpikir? Critical thinking, masa sesimpel itu saja tidak bisa dimengerti? Mana ada sebuah negara yang menggunakan tentara untuk membunuh rakyat sendiri? Bagi para TNI Polri, apakah kalian semua tidak punya nalar dalam berpikir? Kalian bersumpah membela rakyat, tapi yang kalian lakukan menyiksa rakyat dan membela penjajah dan korporasi. Bagi dosen-dosen cerdik pandai, yang mengajarkan mahasiswa tentang kebenaran dan sejarah, sadarkah Anda mengajarkan penipuan sejarah? Bagi yang merancang kurikulum, tahukah Anda itu sebuah dosa besar yang berkelanjutan? Jika kalian mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka amal dan pahalanya akan mengalir walaupun Anda sudah tiada. Sebaliknya, jika Anda mengajarkan dan memaksakan sebuah kebohongan, maka dosanya juga akan terus mengalir sampai Anda mati, sampai kebohongan itu terhenti. Dari mulai nama saja Indonesia,
Kepulauan Hindu sudah penuh kebohongan, sejarah penuh kepalsuan. Garuda adalah hewan Hindu yang dianggap setengah dewa oleh penyembah Hindu, dijadikan berhala lambang negara. Itu saja sudah sangat jelas di depan mata Anda semua. Berpikirlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menggunakan akal pikirannya.